Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain. Sahabat YN 28 yang dimuliakan Allah. Setiap orang pasti menginginkan hidup bahagia, dan tak ada seorang pun yang mau hidup sengsara. Terkadang kita melihat kasat mata ada yang kehidupan mereka begitu sederhana, bahkan sangat kekurangan harta, namun tetap bahagia dan tersenyum. Namun jika engkau melihat jauh, engkau akan mengetahui bahwa merekalah orang-orang yang paling berbahagia. Berbeda jauh dengan orang-orang yang lalai dari Allah yang selalu merasa gelisah dan gundah gulana, padahal apa yang dimiliki di dunia ini bergelimang dengan banyaknya harta dan kemewahan. Sudah tentu kebahagiaan juga tidak muncul begitu saja, ada beberapa hal yang bisa menumbuhkan atau memunculkan sebuah kebahagiaan. Berikut ini penjelasannya diantaranya. 1. Rajin beramal soleh. Dengan melakukan amal saleh menjadikan lapang dada, hati terasa nikmat, akan mencukupkan diri atas apa yang Allah anugerahkan, pasti dijamin keadaan mereka berubah menjadi lebih baik, dan dijadikan lancar urusannya. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal-amal saleh. Sebagaimana firman-Nya yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah An-Nahl ayat 97. Ini adalah balasan bagi orang mukmin di dunia, yaitu akan mendapatkan kehidupan yang baik. 2. Akhlak yang baik dan penuh kasih kepada sesama. Seseorang yang memiliki akhlak yang baik akan dihormati dan dihargai oleh masyarakat sekitarnya, ataupun di mana ia berada. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran yang artinya, dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Quran Surah Maryam ayat 31. Ketika kita berbuat baik dengan orang lain, maka hubungan antar individu juga akan menjadi harmonis dan damai, karena adanya saling pengertian, rasa kasih sayang, dan toleransi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin yang sempurna imannya adalah yang baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 1162, Abu Daud nomor 4682, dan Ad-Darimi nomor 2792. Seseorang dengan akhlak baik akan mendapatkan kebahagiaan abadi di akhirat, dan mendapatkan berbagai keberkahan dalam kehidupan dunia. 3. Memiliki istri saleh. Wanita terbaik adalah wanita solihah yang merupakan perhiasan terbaik di dunia, yang selalu menampakkan kecantikan hanya pada suaminya. Dia selalu taat kepada suaminya selama dalam kebenaran. Dalam hadis disampaikan yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita solehah. Hadis riwayat Muslim nomor 1467. Istri seperti itulah yang lebih menenteramkan jiwa dan lebih menundukkan pandangan suami agar tidak melirik pada wanita lain, sehingga akan menyempurnakan rasa cinta suami istri. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, pernah ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapakah wanita yang paling baik? Jawab beliau, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci. Hadis riwayat An-Nasai nomor 3231 dan Ahmad 2 halaman 251. 4. Anak yang berbakti. Memiliki anak yang dinanti-nantikan akan tampak bahagia, apalagi memiliki anak yang berbakti kepada orang tuanya. Kebahagiaan yang dirasakan berlipat ganda, ketika melihat anak-anak kita tumbuh menjadi individu yang berakhlak mulia, dan taat kepada nilai-nilai agama Islam. Mereka yang menjadikan keberhasilan dunia sebagai sarana untuk meraih ridha Allah, berbuat baik kepada sesama, dan memegang teguh prinsip-prinsip kebaikan adalah anugerah yang tak ternilai bagi orang tua. Anak soleh dan saleha ini akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia maupun akhirat, karena mereka akan menjadi amal jariyah kita kelak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya, atau doa anak yang solih. Hadis riwayat Muslim nomor 1631. 5. Hidup tanpa hutang dan qanaah. Hampir setiap orang pernah berhutang dengan berbagai alasan dan nominal. Saat hutang itu menumpuk, atau gagal bayar saat masuk waktu penagihan, pasti membuat hati tidak tenang, dan pastinya selalu kepikiran. Indahnya seseorang yang hidup tanpa berhutang.
Kita harus menerapkan hidup qanaah, agar terbebas dari jeratan hutang atau gaya hidup berlebih-lebihan alias boros. Hidup akan tenang tidak dikejar-kejar hutang, dan selalu hidup sederhana tanpa boros, tetapi bukan berarti pelit. Allah berfirman, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara Saitan. Quran Surah Al-Isra, ayat 26-27. Dalam hadis juga dijelaskan dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh beruntung orang yang diberi petunjuk dalam Islam, diberi rizki yang cukup, dan qanaah merasa cukup dengan rezeki tersebut. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4138. Oleh karena itu kita harus bersikap bijak untuk hidup qanaah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Jangan pernah bersikap boros atau pelit, tetapi bersikaplah pertengahan dan sederhana, agar hidup tenang tanpa hutang. 6. Memiliki rumah penuh keberkahan. Memiliki rumah yang dipenuhi keberkahan tentu menjadi keinginan setiap orang. Melalui keberkahan, kehidupan akan diliputi oleh kebaikan demi kebaikan, baik di dunia dan di akhirat kelak. Rumah sebagai tempat tinggal yang mengandung keberkahan, tidak cukup dilihat dari wujud bangunan fisiknya yang terlihat megah ataupun mewah. Akan tetapi, lebih penting untuk memperhatikan kondisi rumah tersebut yang selalu menebar aura kebaikan, ketentraman, dan kedamaian. Rumah yang berkah tentu akan membuat orang yang menghuninya merasa betah tinggal di dalamnya. Dari Ubaidillah bin Nisan Al-Ansari, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian mendapatkan rasa aman di rumahnya pada diri, keluarga dan masyarakatnya diberikan kesehatan badan, dan memiliki makanan pokok pada hari itu di rumahnya, maka seakan-akan dunia telah terkumpul pada dirinya. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2346 dan Ibnu Majah nomor 4141. Selain itu disampaikan pula dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian telah melakukan salatnya di masjid, maka jadikanlah untuk rumahnya bagian dari salatnya. Karena Allah menjadikan kebaikan di rumahnya dari salatnya. Hadis riwayat Muslim nomor 778. Salat seseorang di rumahnya adalah cahaya, maka hiasilah rumah kalian dengannya, agar ketenangan dan keberkahan selalu menyertai penghuninya. 7. Memiliki penghasilan yang baik dan berkah. Penghasilan yang baik adalah yang paling berkah, dengan cara yang halal dan sumber yang halal, bukan mencari pekerjaan yang menghasilkan paling banyak. Karena penghasilan yang banyak belum tentu berkah. Allah berfirman, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Quran Surah At-Talaq ayat 7. Salah satunya adalah penghasilan dari pekerjaan atas usahanya sendiri, sebagaimana yang disampaikan dalam hadis, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seseorang memakan suatu makanan yang lebih baik dari makanan yang ia makan dari hasil kerja keras tangannya sendiri. Karena Nabi Daud alaihissalam dahulu bekerja pula dengan hasil kerja keras tangannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 2072. Demikian perkara yang membawa kebahagiaan bagi seorang muslim. Inti dari kebahagiaan adalah bukanlah dengan memiliki istana yang megah, mobil yang mewah, harta yang melimpah. Namun letak kebahagiaan adalah di dalam hati. Semoga Allah memberi petunjuk kepada kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIMYM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.